Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JPTK. Baiklah, kita akan kembali membahas tentang episode Ottoman Blazer yang tadi. Yang kali ini kita akan membahas tentang episode 17 yang berjudul Si Zangil Sang Pengembara. Pada episode kali ini memfokuskan tentang pertemuannya Kapten Gento dengan Zangil ya. Yang dimana pada awal scan diperlihatkan tentang kemunculan monster yang pernah dikalahkan oleh Blazer sebelumnya, dari Bazangar hingga sampai saat ini. Dan dalam kasus yang mereka hadapi ini merupakan kasus yang tidak biasanya, karena mereka ternyata sedang berhadapan dengan monster gentayangan. Jadi dimana pada balik TKP itu juga ada kemunculan pria misterius yang menebas monster itu, yang membuat monster itu lenyap pada TKP. Yang pada akhirnya Kapten Gento pun mengarahkan Scud untuk menyelidiki kasus yang mereka hadapi itu. Kemudian di suatu tempat diperlihatkan tentang si Kapten Gento yang menuju ke tempat sebelumnya, yang mengingatkan kita di episode 4 ya. Dan disinilah dia bertemu pertama kalinya atau berkomunikasi dengan alien itu. Ya, karena alien tersebut mencari dirinya pada saat itu juga. Yang sambil gimana ya, secara kebetulan juga bahwa si pria misterius itu bukan memunculkan sih, tetapi menebas monster itu tepat di hadapan Kapten Gento, yang merupakan hantu gentayangan juga bagi Kapten Gento ya, yang pernah dikalahkan sebelumnya oleh si Blazer. Lalu memunculkan sosok kepada Kapten Gento yang merupakan alien ya, yang bernama Zangil. Pada pertemuan Zangil dengan Kapten Gento ini merupakan pertemuan yang diinginkan oleh Zangil, karena dia benar-benar membutuhkan bantuannya Kapten Gento untuk menyelesaikan misi yang ia hadapi di planet bumi tempat mereka tinggal. Kemudian balik ke kafe, di sini pun diceritakan tentang kehidupan dia sehari-hari di planet bumi. Tapi itu tidak penting ya, karena di sini intinya dia meminta bantuan Kapten Gento untuk menyelesaikan misinya. Karena di balik cerita yang ia ceritakan pada Kapten Gento, yang dimana sebenarnya dia si Zangil ini merupakan sang pendekar pedang, istilahnya seperti gitu. Yang dimana dia mencari suatu lawan untuk menjadikan pertarungannya itu menjadi berarti. Hanya saja dalam beberapa hal yang ia alami dalam pengalamannya itu, dia bertemu dengan sang ahli pedang yang merupakan Easter egg di Seiya Utami Mebius. Yang siapa lagi kalau bukan si Zamusa. Namun di sini kita diperlihatkan tentang off-screen-nya si Zamusa ya, karena tidak ingin dibocorkan lebih detail. Tapi di balik siluetnya juga kita bisa menebak kalau itu adalah si Zamusa. Dan dalam pertarungannya Zangil melawan Zamusa, di sini si Zamusa lebih unggul mengalahkan si Zangil. Yang awalnya ia mengira kehidupannya itu bakal berakhir dengan ditebas oleh Zamusa. Akan tetapi dia diberi misi oleh Zamusa untuk mengalahkan monster bergentayangan dalam bentuk hantu gitu. Dan jika dia menebas seluruh monster, maka dia sendirilah yang memberikan ampunan. Intinya, jika si Zangil ini menebas seluruh monster yang gentayangan, yang merupakan hantu itu sebanyak-banyaknya sebagai ampunan, atau memberi ampunan pada monster gentayangan itu, maka di situ akan menjadi pengampunannya untuk dirinya sendiri dari si Zamusa. Nah, itulah si Zangil
yang harus ia selesaikan misinya itu yang ia dapat dari Zamusa untuk mendapatkan suatu pengampunan untuk dirinya dari si Zamusa. Hanya saja sejauh ini si Zangil mengatakan bahwa dia baru saja mengalahkan 107, karena sisanya itu tinggal satu monster gentayangan lagi yang harus ia beri ampun agar monster itu bisa tidur dengan tenang maksudnya. Karena tujuan untuk menembus ampunannya itu sebanyak 108. Sedangkan misi yang baru ia jalani itu sekarang 99,9%. Berarti sisanya tinggal 0,1% lagi untuk ia bisa selesaikan misinya untuk mendapatkan ampunan. Dalam percakapan ini juga si Kapten Geto itu jadi gugup karena ini awal pertama kalinya dia berkomunikasi dengan alien. Apalagi dia masih belum ingin berbicara lebih terbuka tentang identitasnya pada saat itu. Ya meski begitu, si Kapten Geto ini masa gimana ya, seolah-olah dia menolak untuk kerjasama sih, tapi karena si Zangil memohon dalam posisi setuju, yang membuat si Kapten Geto itu jadi masa tidak enak dengan alien yang ia temui pada saat itu juga. Namun tepat dalam percakapan Kapten Geto dengan Zangil, di sini terjadi monster terakhir kalinya yang harus ia tebas untuk mendapatkan ampunan, yaitu si Niji Kagachi. Niji Kagachi gak sih ya? Kalau teman-teman semuanya tahu nama monsternya, silahkan kalian komen di bawah ini kalau misalnya sebutan nama monster itu salah. Intinya dalam menuju lokasi pun si Zangil melempar secara tidak sopan ya Kapten Geto ke arah TKP yang dimana si Niji Kagachi itu berada. Yang pada saat itu juga ada salah satu orang yang terjebak dalam jalan tol tersebut yang pada akhirnya diselamatkan oleh si Kapten Geto yang telah berubah jadi Blizzard. Ya meskipun sempat dicegat, tetapi sebuah kristal itu mengatakan padanya untuk segera menyelesaikan misi yang harus ia capai. Yang pada akhirnya si Zangil ini team up bersama Blizzard untuk pertama kalinya ya, untuk menyelesaikan misinya yang dibantu oleh Blizzard. Dan dalam pertarungan tersebut tidak ada dialog sama sekali ya antara Blizzard dengan si Zangil. Intinya mereka lebih fokus untuk mengalahkan Niji Kagachi yang ada di hadapan mereka. Meskipun sempat berhasil dikalahkan, tetapi jiwa Niji Kagachi yang terbelah dua itu masuki si Zangil yang menjadikan Zangil sebagai lawannya si Blizzard. Untungnya hanya beberapa saat untuk menjadi lawannya si Blizzard bagi si Zangil. Ya sebenarnya si Zangil sendiri sedang kerasukan si Niji Kagachi. Ya pada akhirnya Blizzard yang menggunakan taktik yang pernah dibilang sama si Zangil di kafe, ya pada akhirnya si Zangil telah berhasil diselamatkan. Yang pada akhirnya dengan menggunakan masing-masing senjata mereka, yang pada akhirnya Niji Kagachi telah berhasil dikalahkan. Dan pada akhirnya si Zangil telah berhasil menyelesaikan misinya. Dan begini dia telah mendapatkan ampunan dari si Zamusa setelah menjalankan misi yang cukup berat. Untungnya juga pada akhir misinya itu dibantu oleh si Blizzard. Nah itu pun diminta tolong oleh si Zangil. Dan pada cerita akhirnya diperlihatkan tentang pempisahan si Zangil yang ada di hadapan Kapten Geto, yang dimana sebelum pempisahan si Kapten Geto
sempat mengungkapkan identitasnya kepada si Zanggil sebelum dia pergi. Ya pada akhirnya dengan perkenalan mereka untuk pertama kalinya itu berpisah dengan begitu hangat. Oh ya, by the way, kristal yang dia bawa itu merupakan pemberiannya si Zamusa ya, yang menjadikan alat untuk menyelesaikan misi atau pendeteksi monster yang harus dia tebas di tempat mereka berada itu. Yang pada akhirnya cerita untuk episode 17 berakhir sampai di sini. Baiklah, untuk pembahasannya cukup singkat juga sih. Tetapi di sini poin penting yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semuanya tentang cerita yang cukup relevan ini. Selain itu juga dalam screen-nya atau silhouette-nya Zamusa ini tidak diperlihatkan oleh si Subraya Production. Ya mungkin dikarenakan timeline-nya yang cukup berbeda. Intinya lebih tepatnya si Zamusa ini masih hidup atau sebelum dia itu menuju ke universe-nya Ultraman Mebius. Bisa jadi. Karena pada saat itu juga tidak mungkin bahwa Zamusa pada saat itu juga masih hidup setelah kematiannya di tahun 2007 di serialnya Ultraman Mebius. Bisa jadi juga ini merupakan timeline yang berbeda seperti yang aku sampaikan barusan itu sebelum dia menuju ke universe-nya Mebius. Kemudian untuk dialognya sebenarnya tidak ada ya dalam pertarungan si Blazer bersama Zanggil. Tetapi ada scan kocak juga bahwa yang si Chisonite sword-nya Ultraman Blazer ini seperti tidak berfungsi, lalu diperbaiki oleh si Zanggil dengan partikel cahaya yang ada di pedang di bagian tangan kanannya, yang membuat senjata Blazer itu padanya berhasil diperbaiki kembali. Tidak kusangka kalau senjata Ultraman itu bisa rusak juga ternyata. Untungnya si Zanggil ini masih sempat memperbaiki senjatanya si Blazer. Wow, salah banget sih. Meskipun sempat menjadi lawannya si Blazer, meskipun cuma sebentar, tetapi berhasil diselamatkan lalu menyelesaikan misinya si Zanggil. Kemudian untuk episode selanjutnya diperlihatkan juga tentang kelanjutan dari episode 14 yang melanjutkan triloginya si Pak Harno yang masih menyembunyikan sesuatu. Ya entah seperti apa rahasia yang dimaksud itu, kita akan temukan jawabannya untuk episode 18 di Sabtu yang akan mendatang nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate di upload, subscribe di channel YouTube Terkesah. Apabila gue ada kesalahan dan kekurangan setelah apa yang gue mengucapkan pada teman-teman saya terus beserta info yang kesampaikan ini ada yang salah, mohon dimakan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksinya. Karena gua bukan makhluk yang sempurna dan yang seperti itu hanya seperti cerita Allah Ta'ala. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.